Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, senang sekali bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari Hesekiel 36 ayat 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Amin. Kita akan mendengarkan pertanyaan dari jemaat kita. Sungguh bahagia jika hidup kita dipulihkan dan diperbaharui oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar pembaharuan itu segera terjadi? Terima kasih. Firman Tuhan hari ini mau memperlihatkan realita kehidupan sejarah dalam bangsa Israel, di mana ketika mereka dalam keterpurukan, pergumulan, ternyata Tuhan menginterupsi sejarah sehingga memperbaharui kehidupan bangsa Israel. Benar, Tuhan memperbaharui bangsa Israel. Bangsa Israel kehidupannya digoda dalam dosa, yaitu penyembahan berhala. Dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa Israel mengalami goncangan dalam ekonomi, dalam pekerjaan, gagal panen, dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan dalam kehidupannya, bangsa Israel dipenuhi dengan musuh-musuh yang ingin memusnahkan bangsa itu, tapi Tuhan membelanya dan memperbaharui, memulihkan kehidupannya. Inilah tindakan nyata Allah yang Maha Kuasa. Dan inilah yang membuat kehidupan umatnya semakin yakin percaya kepadanya hingga saat ini. Pembaharuan terjadi. Bagaimana dengan kehidupan kita? Siapapun kita yang adalah orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, mari kita percayai sejarah Israel itu sebagai berita pembaharuan dalam kehidupan kita. Itu real dan nyata bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu mampu mengatur sejarah, mampu menginterupsi sejarah, mampu bekerja memasuki sejarah sehingga dia akan memperbaharui itu menjadi sesuatu yang baru sesuai dengan kehendaknya. Apa yang harus kita lakukan untuk masuk dalam rencana Allah, dalam pembaharuan yang ingin dilakukannya, yang ingin didesainnya dalam kehidupan kita? Kuncinya adalah biarlah hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Di ayat pertama di pasal ini dinyatakan bahwa Roh Kudus itulah yang memperbaharui kehidupannya karena memenuhi kehidupan umatnya Israel. Roh Kudus inilah membawa kehidupan manusia itu semakin dekat dengan Tuhan. Roh Kudus inilah yang membaharui hati daripada umatnya. Roh Kudus ini juga lah yang memperbaharui batin, jiwa, dan bahkan hidup dari umatnya. Sehingga memulihkan, sehingga menjadi baru. Bangsa Israel menjadi bangsa Israel yang baru. Dengan perjanjian yang baru. Dengan komitmen yang baru, sehingga mereka itu hidup di dalam Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang harus kita lakukan untuk masuk dalam pembaharuan yang Tuhan inginkan? Itu pertanyaan hari ini, yaitu mari kita terima Roh Kudus
memenuhi hidup kita dan menjalankan rencananya di dalam kehidupan kita. Maka diperbaharuilah kehidupan kita. Maka hidup kita senantiasa lepas daripada cengkraman dosa, sehingga kita menjauhi dosa. Roh Kudus inilah yang membuat kita terberkati. Karena apa? Kita berjalan di jalan-jalannya Tuhan yang penuh dengan berkat itu. Ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang terhindar daripada petaka. Musuh-musuh akan dihadapi oleh Tuhan. Musuh-musuh akan takluk karena Tuhan. Musuh-musuh bahkan akan melihat bahwa inilah anak Tuhan yang senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga dengan melakukan apa yang Roh Kudus inginkan, buah Roh itu sendiri mengasihi, ya, penuh sukacita, berdamai dengan orang lain, maka musuh-musuh, manusia-manusia, sesama-sesama siapapun pasti menyukai engkau sebagai anak Tuhan yang melakukan kehendak Allah dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, kita yang hidup dalam Roh Kudus, cerminan dari tiga itu akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kita akan dinanti banyak orang, kita akan dicari oleh banyak orang, sehingga banyak orang terberkati karena kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kuncinya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus menggerakkan kita melakukan apa yang Dia inginkan. Yakinlah dan percayalah, Tuhan akan memberkati kita, menjauhkan kita dari pengaruh dosa-dosa dan kejahatan, dan juga Tuhan membuat kita disenangi oleh banyak orang sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Mari semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jangan lupa untuk berbahagia. Amin.